binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu sama dan setara dengannya. Dialah Allah yang dimana jauhnya hamba darinya tidak akan menjadikan dinding penghalang dan dinding pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat, tempat turunnya berkat, tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayah. Hamba-hamba yang duduk pada malam hari ini menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Allah Subhanahu wa taala menganggap khamr seperti hal yang biasa, seperti perkara yang mubah, bukan lagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mabuk di pinggir jalan, orang-orang main judi di pinggir jalan, mereka umat Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah di Indonesia yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang paling banyak melacur, yang paling banyak berjudi, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak mabuk-mabukan, yang paling banyak berzina, bukan orang-orang kafir, bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi umat Islam, abnaul muslimin, putra-putri Islam, anak-anak kita, putra-putri kita yang paling banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat. Semakin hari kita semakin jauh dari ajaran Nabi Muhammad, semakin hari kita semakin jauh dari syariat baginda Nabi besar Muhammad. Anak-anak muda kita tidak kenal Islam, tidak kenal iman, tidak kenal Al-Quran, tidak kenal syariat, tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak mengenal akhlak Nabi, budi pekerti Nabi, tidak mengenal ajaran Nabi Muhammad. Anak-anak muda kita yang mereka kenal orang-orang barat, yang mereka jadikan sebagai teladan mereka, pedoman mereka adalah orang-orang barat, musuh-musuh baginda Nabi besar Muhammad. Para pemuda-pemudi kita meninggalkan pakaian Nabi dan memakai pakaian-pakaian musuh Nabi Muhammad SAW. Buta Al-Quran, buta iman, buta Islam. Coba kau tanyakan kepada anak-anakmu yang masih kecil, tanyakan Nabi Muhammad, nasabnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak tahu, saudara-saudara. Semakin hari kita semakin jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalian umat zaman sekarang, kalian lebih mementingkan urusan dunia kalian, intan permata kalian lebih mementingkan pekerjaan kalian, lebih mementingkan pangkat kalian, kekuasaan kalian, sehingga membelakangi ajaran Nabi Muhammad, membelakangi syariat baginda Nabi besar Muhammad. Pagi, siang, sore, malam kalian sibuk cari uang, pagi, siang, sore, malam kalian sibuk dengan pekerjaan kalian masing-masing, kalian disibukkan dengan urusan dunia, kalian menjadi budak-budak dunia, kalian menjadi pelayan-pelayan dunia, sehingga lupa kepada akhirat. Kalian lebih memilih perkara-perkara yang akan hilang, perkara-perkara yang akan hancur, perkara-perkara yang akan binasa, dan kalian melupakan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang abadi, yaitu akhirat. Saudara-saudara, apakah pantas kita disebut orang-orang yang berakal? Apa pantas kita disebut orang yang berakal, tetapi kita meninggalkan perkara yang abadi demi perkara-perkara yang akan hancur, demi perkara-perkara yang binasa? Engkau mengakui Allah sebagai Tuhan kalian, tetapi engkau membelakangi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Engkau akui iblis sebagai musuh kalian, kalian mengakui iblis musuh kalian. Nggak mungkin kalau ditanya siapa iblis, kalian jawab teman saya, kawan saya, kekasih saya. Pasti kalau kalian ditanya siapa itu iblis, kalian akan jawab iblis adalah musuh saya. Akan tetapi kalian mengakui iblis sebagai musuh kalian, tetapi kalian mengambil pekerjaan-pekerjaan iblis, kalian ambil sebagai pekerjaan utama kalian. Saudara-saudara, kalian tidak lagi mementingkan mana halal, mana haram. Di situ ada uang, di situ kalian libas, di situ kalian makan. Kalian tidak memperdulikan nafkah yang akan kalian berikan kepada anak istri kalian. Kalian tidak memperdulikan didapatkan dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Di mana kalian lihat banyak keuntungan, di situ kalian ambil, walaupun syubhat, walaupun haram. Saudara-saudara, makanya jangan heran kenapa anak-anak kalian durhaka kepada kalian, kenapa istri-istri kalian durhaka, anak-anak kalian nggak kenal agama, karena kalian sembarangan dalam memberi makan,
anak-anak dan istri kalian. Ketahuilah saudara-saudara, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah kata Rasulullah, ketahuilah, ingatlah, dalam diri manusia, dalam jasad manusia ada segumpal darah. Kalau darah ada segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Apa? Daging itu adalah hati. Saudara-saudara, orang kalau hatinya baik, seluruh jawareh, seluruh anggota tubuhnya bakal melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau hatinya rusak, kalau hatinya bejat, kalau hatinya buruk, maka seluruh anggota tubuhnya akan melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ketahuilah, baik buruknya hati tergantung dari makanan yang masuk. Kalau yang masuk makanan halal, hatinya menjadi hati yang baik. Tapi kalau yang masuk nafkahnya haram, makanannya haram, diperoleh dari cara-cara yang haram, maka hatinya menjadi buruk dan seluruh anggota tubuhnya bakal melakukan hal-hal yang buruk. Saudara-saudara, cukup sudah selama ini kalian tertipu dengan urusan-urusan dunia. Saudara-saudara, dunia semakin kau cari, dunia tidak akan pernah engkau dapatkan. Saudara-saudara, pagi, siang, sore, malam kalian mencari dunia. Semakin kalian cari, itu dunia akan semakin lari dari kalian. Saudara-saudara, dunia itu seperti bayangan. Kalian tidak akan pernah bisa mengejar bayangan kalian sendiri. Maka seperti itulah dunia. Orang-orang yang